Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Melan Potale dari jurusan Kimia S1 Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencucian tembaga atau CU, yang dimana saya mengambil referensi dari salah satu jurnal rekayasa dan teknologi pembersih yang berjudul Pencucian Tembaga dari Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik WEEE menggunakan alkali monosodium glutamat, termodinamika dan uji disolusi. Nah, saya akan masuk ke pembahasannya setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Stefani. Dalam video kita kali ini membahas tentang pencucian tembaga. Nah, teman-teman tahu tidak, tembaga adalah salah satu yang paling menarik dari logam WEEE karena berbagai aplikasi teknologi dan sifat konduksi listriknya yang unik. Tembaga merupakan bahan yang sulit untuk digantikan. Pada tahun 2100 nanti diperkirakan logam ini akan mencapai permintaan 90 juta ton. Nah, untuk alasan ini, logam tembaga ini menjadi jauh lebih penting bagi masyarakat di masa depan nanti. Mengingat peningkatan standar hidup yang stabil, pertumbuhan populasi dunia, peningkatan kebutuhan sumber energi rendah karbon, dan elektrifikasi teknologi transportasi. Karena hal ini, pengolahan WEEE yang efisien telah menjadi permintaan yang mendesak untuk memfasilitasi daur ulang dan penggunaan kembali komponen yang berharga. Namun, komposisi WEEE yang kompleks membutuhkan proses ekstraksi menjadi rumit dibandingkan dengan rute proses yang terkait dengan sumber utama seperti proses pirometalurgi dan hidrometalurgi tradisional yang dirancang untuk biji bermutu tinggi dan seringkali tidak efisien jika digunakan pada limbah semacam itu. Sejumlah penelitian penting telah dilakukan untuk memulihkan tembaga dari WEEE, di mana proses mekanis pirometalurgi, pelindian hayati, dan hidrometalurgi telah diterapkan. Proses mekanis umumnya digunakan sebagai praperlakuan karena hanya memungkinkan untuk memisahkan logam dan non-logam. Meskipun pemisahan pirometalurgi telah lama menjadi metode yang paling banyak digunakan untuk mendaur ulang logam dari WEEE, pembentukan gas beracun, volume terak yang tinggi, dan peraturan lingkungan yang semakin ketat mulai mencegah penggunaan teknik ini. Tidak seperti pirometalurgi, bioleaching dianggap ramah lingkungan dan ekonomis, tetapi memiliki kinetika pelindian yang relatif lambat. Sejauh ini, metode yang dipelajari untuk pelindian tembaga dari WEEE dapat diklasifikasikan sebagai pelindian dengan asam kuat seperti HCl, H2SO4, dan HNO3. Pelindian dengan asam kuat seperti HCl, pelindian dengan amonium, pelindian dengan EDTA, pelindian dengan cairan ionik, pelindian dengan cara superkritis, dan pelindian dengan pereaksi organik. Asam kuat adalah yang paling banyak digunakan karena kinetika pelarutnya yang tinggi, tetapi dapat menimbulkan dampak lingkungan yang tinggi karena toksisitasnya dan penanganan yang tidak tepat selama pengangkutannya, penyimpanan, dan penggunaan selama proses pelindian. Pelindian amonium merupakan metode yang lebih banyak diteliti. Seperti asam kuat, metode ini menimbulkan masalah keamanan karena sifat korosif dan volatilitas yang tinggi dari reagen, mempunyai ancaman bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, metode ini tidak memungkinkan untuk diterapkan pada skala industri.
Nah, dalam kasus pelindian EDTA, pelindian dengan cairan ionik dan teknologi superkritis dianggap sebagai pendekatan yang canggih karena selama pelindian perlu dilakukan dengan pelindian khusus atau menggunakan reaktor bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Nah, dalam kasus pelindian EDTA, pelindian dengan cairan ionik dan teknologi superkritis dianggap sebagai pendekatan yang canggih karena selama proses pelindian perlu dilakukan dengan pelindian khusus atau menggunakan reaktor bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Akhirnya dimungkinkan untuk menemukan reagen ion organik seperti asam amino dan asam sitrat yang baru-baru ini banyak diteliti untuk mengevaluasi efisiensinya dan mengembangkan metode yang memungkinkan. Baru-baru ini, penggunaan glisin dalam media alkali telah dikembangkan dan dipatenkan sebagai alternatif pelindian untuk memulihkan logam basah dan logam mulia. Asam amino ini dapat melarutkan Cu dalam berbagai bentuk seperti oksida, kalkopirit, kalkosit, konsentrat emas, tembaga, sulfida, dan juga logam. Studi pelindian papan sirkuit cetak menggunakan pelindian tahap pertama dengan glisin pada konsentrasi 30 gram per liter, pH 11 dan suhu kamar selama 24 jam dengan 0,4% padatan, dan tahap kedua dengan kombinasi glisin dan sianida pada kondisi yang sama dengan sebelumnya serta menambahkan 300 ppm NaCl, memungkinkan diperolehnya ekstraksi total 99,1% Cu. Di sisi lain, memperoleh ekstraksi 96,5% Cu dari papan sirkuit tercetak dengan ukuran partikel kurang dari 2 mm dengan pelindian dengan glisin 0,5 molar pada suhu kamar selama 72 jam. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sistem pencucian monosodium glutamat basah. Nah, monosodium glutamat CH56NO4Na selanjutnya disebut sebagai glutamat adalah garam natrium yang berasal dari glutamat. Ini adalah salah satu asam amino non-esensial yang paling melimpah di alam. Glutamat adalah reagen yang tidak mudah menguap. Ini tidak memiliki efek negatif terhadap kesehatan yang digunakan pada konsentrasi rendah dan berbiaya rendah. Oleh karena itu, glutamat banyak digunakan dalam industri makanan sebagai bumbu makanan. Glutamat adalah asam amino dengan rantai samping polar yang dapat memiliki kemampuan untuk berikatan secara tridentat. Ini karena gugus alkohol, amina, dan karboksilat berpotensi mengkoordinasikan ion logam, meskipun sering gagal mencapai titik konsentrasi tridentat penuh. Oleh karena itu, tergantung pada pH, glutamat dapat berada dalam larutan sebagai kation glutamat, zwitterion, dan anion glutamat. Nah, poin yang kedua itu bahan. Semua uji pelindian dilakukan dengan menggunakan pin komputer yang sesuai dengan kontak listrik yang dikarakterisasi dengan sebagian besar terdiri dari paduan tembaga timah dengan lapisan atau rendaman emas. Karena karakterisasinya dan biayanya yang relatif murah, pin ini menjadi bahan yang ideal untuk mengevaluasi kondisi pelarut tembaga dalam larutan berair menggunakan mononatrium glutamat. Monosodium glutamat digunakan sebagai pereaksi pelindian natrium hidroksida NaOH untuk pengaturan pH, hidrogen peroksida HO22 30% B/V, dan kalium permanganat KMNO4 sebagai agen pengoksidasi. Nah, poin berikutnya yaitu proses pencucian. Ion cuprous, Cu+, dan
Cu+2 dapat membentuk kompleks yang stabil dengan beberapa asam amino, termasuk glutamat, seperti yang dapat dilihat pada reaksi 1 dan 2. Selanjutnya, konstanta stabilitas untuk kompleks yang terbentuk dalam reaksi ini dihitung menggunakan perangkat lunak Mintek yang digunakan dalam perangkat lunak Hydra Medusa. Untuk melakukan analisis termodinamika, menghitung kesetimbangan kimiawi atau distribusi spesies, dan mengembangkan diagram EHPH. Hal ini akan memungkinkan untuk melakukan estimasi termodinamika dari perilaku reaksi yang akan memungkinkan untuk menentukan variabel-variabel seperti pH, konsentrasi glutamat, dan kondisi potensial dalam uji pelindian yang akan dievaluasi. Nah, pada kondisi uji pelindian dengan pemilihan pH 9,4 dan pH 11 berdasarkan analisis termodinamika yang dilakukan, alasan pemilihan KMNO4. Selain itu, KMNO4 juga telah digunakan dalam penelitian sebelumnya sebagai agen pengoksidasi dalam uji pelindian emas menggunakan glisin dalam media basah. Di sisi lain, HO22 dipilih karena sifatnya yang ramah lingkungan dan memiliki kapasitas oksidasi yang bervariasi sesuai dengan penguraiannya. Konsentrasi awal agen pengoksidasi sebesar 0,03 m berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini berbagai konsentrasi permanganat KMNO4 ditambahkan sebagai oksidan tambahan. Hasil ini juga dibandingkan dengan penggunaan HO22 karena telah banyak diteliti menggunakan konsentrasi yang berbeda-beda. Dalam uji ini, pelindian emas dan tembaga menggunakan glisin dalam media basah. Selain itu, evaluasi efisiensi pelindian tembaga dengan monosodium glutamat juga dibandingkan dengan uji pelindian glisin. Kedua reagen pelindian tersebut merupakan asam amino dengan komposisi dan struktur yang sangat mirip. Dan sebagai tambahan, dalam kasus terakhir terdapat studi ekstentif tentang pelindian tembaga. Dalam penelitian ini, pelindian tembaga menggunakan 39 mg residu dalam 100 gram larutan monosodium glutamat berair dengan potasium permanganat atau hidrogen peroksida sebagai zat pengoksidasi. Sampel minuman keras diambil pada kondisi yang berbeda. Selanjutnya, disaring dan dianalisis untuk menentukan kandungan tembaga dalam larutan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Setelah waktu pelindian selesai, larutan disaring, bahan padat yang diperoleh dikeringkan dan kemudian dilarutkan dengan menggunakan aqua regia pada suhu 80 derajat Celcius. Larutan yang dihasilkan dianalisis dengan spektrofotometri serapan atom untuk menentukan konsentrasi tembaga akhir dalam padatan. Semua data pelindian dilakukan secara rangkap dua. Pengaruh reagen pelindian. Berdasarkan hasil sebelumnya, penggunaan HO22 dipilih sebagai agen oksidan untuk melakukan perbandingan antara glisin dan glutamat. Sebagai reagen pelindian, dapat diamati agen oksidan mendukung ekstraksi pelindian untuk kedua asam amino yang diamati dengan chopper mencapai pelarutan yang lebih tinggi. Dalam kasus glutamat mencapai ekstraksi tertinggi 92,76% pada 2 jam dan peningkatan rata-rata ekstraksi tembaga sebesar 15% sehubungan dengan glisin pada 24 jam. Mengevaluasi ekstraksi tembaga dan dari konsentran emas tembaga menghasilkan ekstraksi tembaga mendekati 96% setelah 72 jam dan kandungan emas terlarut yang rendah dalam larutan menggunakan hidrogen peroksida pada nilai pH antara 8 dan 11. Hal ini menunjukkan afinitas yang kuat yang ditunjukkan oleh glisin untuk tembaga yang dapat membentuk kompleks sangat stabil baik dengan Cu2+ dan Cu+.
monosodium glutamat hadir sebagai alternatif yang menarik untuk pelindian tembaga dan logam lainnya karena biaya yang rendah, efisiensi tinggi, dan toksisitas rendah pada konsentrasi yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang ramah lingkungan untuk ekstraksi CO dari WEEE diusulkan. Prediksi termodinamika yang diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak Hydra Medusa sangat sesuai dengan perilaku dan hasil yang diperoleh secara eksperimental yang menunjukkan bahwa glutamat membentuk kompleks yang stabil dengan CO pada fraksi konsentrasi dalam kisaran pH yang ditentukan olehnya antara 5 dan 13. Selain itu, jenis zat pengoksidasi dan efek konsentrasinya pada kinetika pelindian tembaga ditunjukkan memperoleh ekstraksi 92% CO. Nilai tertinggi yang diperoleh di mana glutamat 0,5 m dan dihidrogen peroksida 0,03 m digunakan setelah 2 jam pelindian. Uji eksperimental juga menunjukkan bahwa kinetika pelarutan dan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi dengan menggunakan glutamat sebagai pengganti glisin masing-masing memperoleh nilai maksimum 92% dan 84%. Ditemukan bahwa jenis dan konsentrasi zat oksidan dalam larutan pelindian sangat mempengaruhi ekstraksi tembaga. Terlepas dari kebutuhan untuk memperjelas rincian kinetika, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa glutamat merupakan alternatif yang sangat baik untuk ekstraksi tembaga dari limbah listrik dan elektronik karena biayanya yang murah dan sifat yang ramah lingkungan. Nah, baik, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.